Coba deh, kalau kita sebut kata Bali, apa yang langsung kepikiran? Pasti pantai-pantai cantik, ombak buat surfing, atau mungkin villa-villa yang keren kan? Tapi gimana kalau saya bilang, di balik semua itu, ada semacam buku panduan tak kasat mata yang ngatur semuanya. Sebuah filosofi yang dalam banget, yang jadi jiwanya pulau ini. Nah, hari ini kita bakal coba bedah buku panduan itu bareng-bareng. Di satu sisi ya ini dia Bali yang kita kenal dari brosur-brosur wisata. Surga buat para turis. Tapi, coba lihat sisi lainnya. Ada wajah Bali yang abadi, yang spiritual, yang kelihatan dari pura-pura megahnya. Keduanya ini hidup barengan. Tapi yang penting kita paham, yang satu ini nggak akan ada tanpa yang satunya lagi. Sisi spiritual inilah yang jadi fondasi dari semuanya. So, pertanyaannya sekarang, di luar semua citra populernya itu, apa sih sebetulnya jiwa sejati Bali? Yuk kita gali lebih dalam. Kita bakal lihat gimana sebuah ide filosofis bisa jadi detak jantung dari sebuah kebudayaan. Oke, kita mulai dari akarnya ya. Biar benar-benar ngerti Bali, kita harus paham dulu fondasi filosofisnya. Ini tuh sebuah konsep yang mungkin tidak tertulis di papan reklame, tapi bisa kita rasain di udaranya, di senyum warganya, dan di setiap jengkal tata letak bangunannya. Nah, konsep ini namanya Trihita Karana, yang kalau diartiin tuh 3 penyebab kebahagiaan. Anggap aja ini resep rahasia buat hidup yang seimbang. Filosofi ini ngajarin kalau kita mau sejahtera, kita harus jaga 3 hubungan penting. Harmoni sama Tuhan, harmoni sama sesama manusia, dan harmoni sama alam sekitar. Jadi, gampangnya gini, ada 3 bagian. Pertama, parahyangan, itu hubungan harmonis kita sama Tuhan. Kedua, pawongan, hubungan harmonis kita sama orang lain. Dan ketiga, palemahan, hubungan harmonis sama alam. Coba deh ingat 3 hal ini, karena inilah cetak biru yang ngebentuk hampir semua hal yang bakal kita lihat di Bali. Nah, ini nih bagian yang seru banget. Filosofi ini tuh bukan cuma teori, ini jadi nyata banget. Di dunia arsitektur, Trihita Karana ini diwujudkan lewat aturan-aturan suci yang namanya Astakosala Kosali. Bisa dibilang ini semacam feng shui-nya orang Bali yang ngatur tata letak bangunan biar pas dan harmonis. Coba deh lihat kompleks rumah tradisional Bali ini. Bukan cuma satu bangunan kan, ini tuh kayak miniatur alam semesta. Setiap bangunannya, mulai dari pura keluarga yang paling suci sampai dapur, itu semua penempatannya presisi banget, ngikutin arah mata angin dan tingkat kesuciannya. Inilah Trihita Karana, yang diwujudkan jadi sebuah rumah. Oke, dari fondasi yang nggak kelihatan tadi, sekarang kita lihat gimana wujud nyatanya, yang bisa kita lihat langsung dengan mata kita, di arsitekturnya, seninya, bahkan sampai ke pakaian yang dipakai sehari-hari. Pasti udah nggak asing lagi kan sama gambar ini? Ini namanya Candi Bentar, gerbang terbelah yang ikonik banget. Ini bukan sekedar pintu masuk biasa loh, 2 sisinya ini melambangkan 2 sisi kehidupan, baik dan buruk, terang dan gelap. Waktu seseorang jalan melewatinya, secara simbolis mereka itu lagi menyatukan kedua sisi itu dalam diri mereka, masuk ke area suci dengan pikiran dan jiwa yang seimbang. Keren ya? Dan ternyata, filosofi 3 bagian ini enggak cuma buat bangunan loh. Tubuh manusia pun dipandang dengan cara yang sama, lewat konsep namanya triangga. Kepala, itu bagian paling suci, nyambung ke langit. Badan, itu dunia manusia. Dan kaki, itu nyambung ke bumi. Setiap bagian punya artinya sendiri dan dihormati dengan cara yang berbeda. Coba kita lihat detailnya ya. Para pria pakai udeng, ikat kepala itu, gunanya buat bantu fokusin pikiran ke hal-hal yang baik. Sementara itu, selendang yang diikat di pinggang wanita atau sengteng itu jadi semacam pengingat buat mengendalikan emosi dan perilaku. Jadi ini bukan sekedar aksesoris loh, tapi ada fungsinya buat menjaga harmoni di dalam diri. Struktur 3 bagian ini ternyata nyampe juga ke seni tari loh. UNESCO bahkan mengakuinya dalam 3 tingkatan. Yang paling tinggi itu ada tarian wali, ini sakral banget, cuma boleh dipentaskan di bagian pura yang paling dalam sebagai persembahan. Terus di tengah-tengah ada bebali, ini tarian buat upacara. Nah yang paling luar ada balih-balihan, tarian yang emang buat hiburan kita semua. Jadi bahkan sebuah pertunjukan tari pun ada tingkat kesuciannya sendiri. Oke, dari seni kita pindah ke sesuatu yang gak kalah pentingnya dalam sebuah budaya. Apalagi kalau bukan makanan. Ada yang bilang, liburan di Pulau Dewata itu belum lengkap kalau belum nyobain makanannya. Dan itu bener banget. Kuliner Bali itu bukan cuma soal rasa, tapi juga cerminan kekayaan alam dan sejarah pulau ini di setiap gigitannya. Wah, hidangannya banyak banget. Tapi kita bahas 3 yang paling ikonik ya. Pertama, ayam betutu.
Ini dimasak pelan-pelan pakai puluhan bumbu rempah sampai dagingnya itu empuk banget lepas dari tulang. Terus ada sate lilit yang unik, daging cincangnya dililitin di batang sereh, jadi pas dibakar aromanya itu loh khas banget. Dan buat yang suka petualangan rasa ada rujak bulung, ini salad rumput laut segar pakai kuah ikan yang gurih, bener-bener otentik Bali. Nah, yang terakhir nih, jiwa Bali itu bukan cuma soal harmoni, tapi juga soal ketangguhan. Kita akan lihat gimana semangat ini diwujudkan dalam sosok pahlawan dan simbol-simbol yang mereka banggakan sampai hari ini. Ada satu sosok yang penting banget dalam sejarah modern Bali, namanya I Gusti Ngurah Rai. Beliau ini bukan cuma seorang tentara, tapi juga simbol dari ketangguhan dan semangat perlawanan orang Bali dalam mempertahankan kemerdekaan. Ini ringkasan singkat perjalanan heroiknya. Puncaknya itu waktu beliau memimpin pasukannya dalam Puputan Margarana. Puputan itu adalah tradisi Bali buat berjuang habis-habisan sampai titik darah penghabisan daripada harus menyerah. Pengorbanan total inilah yang bikin beliau dikenang selamanya sebagai pahlawan nasional. Dan warisan perjuangannya itu masih hidup sampai sekarang, terukin di lambang Provinsi Bali. Lihat deh, candi di tengah itu adalah monumen buat mengenang pertempuran Margarana. Nah, simbol lainnya juga nyambung sama yang udah kita bahas tadi. Rantai itu lambang pawongan atau persatuan, kipas melambangkan seni budaya yang kaya, dan bintang melambangkan parahyangan atau kepercayaan pada Tuhan. Semuanya nyambung jadi satu. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal kita. Dari Trihita Karana sampai semangat Puputan, kita bisa lihat ada satu benang merah. Pencarian keseimbangan yang nggak pernah berhenti. Keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Ternyata jiwa sejati Bali itu bukan sesuatu yang pasif, tapi sebuah harmoni yang aktif diperjuangkan, dipertahankan, dan diwujudkan setiap hari. Itulah rahasia di balik surga. Terima kasih sudah menyimak.